Ngajarin dia katanya. Yo, Mang Santuy People. Welcome back bersama Nyonyo dan Mamang Dua atau memang Kokin Here Always in Here Nyo. Yay. Sepertinya Mamang agak meriang today. Kecapean, kepanasan, menyetir-nyetir motor dari Tangerang kan ya kemarin? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan menuju Jakarta Barat. Iya. Suara agak bindeng, but it's okay, no problem. Mungkin Santuy People dari opening ada nggak? Seperti ada yang baru gitu. Apakah itu? Bahasa di komen aja ya, di komen. Nyo. Ya. Sebelum kita meluncur ke ada apa yang lagi rame-rame today, kita Jangan akan lupa flashback. Jangan lupa ya, apa? Kita akan flashback. Flashback ke yang waktu itu bikin kita rame. Oke. Dan Sebelum itu, ada Babra. jangan lupa dicengkling dan cengkling. Iya, mohon maaf kalau hari ini memang banyak ngebak gitu ya. Dari tadi ngobrol sama Nyonyo banyak yang ngebak kata-katanya pabelit gitu. Pabelit itu kusut gitu. Bukan titelum. Titelum bukan dong. Santuy People, tolong yang orang Sunda nih, si Nyonyo seneng banget ngomong titelum gitu ya. Tolonglah. Apa? Titelum. Titelum gitu ya. Nyo. Ya. Udah diingetin jangan lupa cengklung dan cengkling. Udah dong. Terima kasih juga buat Santuy People yang sudah memberikan stiker-stiker Stiker super stang. Nanti setelah segmen reaction kita akan membacakan dan masuk TV Yes, seperti biasa. Sekarang kita nggak usah pakai lama, kita meluncur Nyo. Jos. Nyo, Ya. kita sudah lumayan lama mengikuti pesulap merah. Ya. Dan baru kali ini today Ya. Mama ngelihat sebenarnya videonya video lama kayaknya, cuman baru lewat hari ini. Uh-uh. Pesulap merah panik. Kenapa tuh? Panik di prank sama Khalid OTT. Mau ditinju kayaknya, mau dijak Wow. berantem. Panik pertama yang bikin panik kok tiba-tiba ngamuk. Kedua dia nggak ngerti bahasanya, mungkin yang bikin panik. Kita lihat cegi-cegi Pepli. Play. Pernah tahu teleport? Sorry tangannya. You know teleport? Ya. Yeah. Nah ini mau di apa namanya? Dikasih tahu trik sulap. Yeah, he want to show you teleport. Nah cepetin aja karena videonya 5 menit kan. Langsung ke singkat cerita nih, tunjukin kan kartunya. Aku juga nggak ngerti bahasanya apa nih. Ini aja Nah, tiba ngeliat This is the card. ini kayaknya atlet MMA deh. Tenang, ajak berdiri. Itu kata. juara Berdiri. MMA mengamuk Berdiri, kata. melihat Berdiri, kata. sulap yang nggak masuk akal katanya. Oh, iya. Hah? Apa? Ngajarin dia katanya. Gak ada masalah. Train. You want to train me? I want to train you now. Okay? I will show you one thing. I come from the fucking street, okay? And if you fuck me up, you got big problems. Okay? Dia udah panik anjir. Mukanya udah panik. Mukanya nggak bohong, paniknya nggak bohong. Tuh, dia apa begini. Sampai pucet ya. Gak usah pakai makeup lagi, udah putih karena pucet gitu ya. Dia will magic. Wow. Dan ini Khalid OTT juga kan di apa ya yang kita tahu, dia juga jadi apa ya, bukan pelatih sih, konsultan tinjunya kali ya. Sebelum apa persiapan pesulap merah boxing lawan Jindan itu tanggal 19, 3 hari lagi, berarti Sabtu ya, hari Sabtu. Iya. Jadi kita lihat nanti apakah tanggal 19 pesulap merah bisa memukul Jindan atau Jindan yang memukul pesulap merah. Mari kita lihat. Saya kalau polosan tanpa latihan, menurutku kayak Jindan sih yang menang kalau polosan ya. Iya, karena dia udah ada basic bela dirinya mungkin ya yang itu ngapain? yang mana sih kan Oh, begitu. double stick. Iya. Double stick lebih ke Kan ini sih. begitu. Iya, sama Jindan lebih ke gesturnya tuh gestur kayak gestur orang suka berantem gitu. Ya. Ente kadang-kadang kayak gitu-gitu lah pokoknya Mbak ya. Next Nyo. Ya. Ini dari Firdaus Oywobo Nyo, ada lagi Nyo. Banyak juga Santuy People yang kangen sama Firdaus gitu kan. Termasuk Santuy People yang ada ngirim kita hadiah nih. Nanti kita tunjukin di akhir. Oke. Dia juga kangen juga sama Firdaus. Nih, Mamang kasih Firdaus. Terungkap lagi 1 jabatan tambahan Firdaus. Apa Goks. tuh? Ternyata Firdaus adalah owner pemilik perusahaan kolektor di Indonesia. Cek-cek People. Collector. Iya. Cek-cek People. Play. Mana nih?
dan salah satu pemilik perusahaan penagihan ya, jasa penagihan di Indonesia. Ya, miris sekali kami sebagai pemilik perusahaan jasa penagihan ini, karyawan kami itu image-nya jadi jelek. Lagi-lagi terjadi katanya dugaan pengeroyokan ya 170 terhadap ketua umum organisasi kepemudaan Indonesia ya, yang diduga dilakukan oleh debt collector. Masalahnya masih didalami oleh polisi. Si ketua umum sendiri berbicara bahwa dia sedang menangani kasus-kasus besar katanya. Mungkin ini bermasalah dari hutang piutang, lagi-lagi hutang piutang dan hutang piutang yang tidak pernah selesai. Saya sebagai salah satu lawyer di kantor debt collector ya, kantor pembiayaan, dan salah satu pemilik perusahaan penagihan ya, jasa penagihan di Indonesia, merasa miris ya. Kenapa? Karena kenapa sih masalah ini nggak pernah selesai-selesai gitu? Masalah-masalah yang ini selalu mendiskreditkan para pekerja kolektor penagihan ya, jasa penagihan. Debt collector ya, debt collector jasa penagihan. Artinya di sini miris sekali kami sebagai pemilik perusahaan jasa penagihan ini, seakan-akan karyawan kami itu image-nya jadi jelek karena peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia ini. Masalah penagihan lagi. Yo. Iya. Bener sih yang dibilang Daus, kalau gara-gara masalah penagihan itu yang dilakukan oleh oknum-oknum debt collector, bikin jelek nama perusahaan Firdaus. Kalau memang dia benar-benar punya ya, nama perusahaan debt collector Firdaus. Ya. Tapi dia nggak sadar. Apa? Kelakuan dia juga bikin jelek perusahaannya. Betul, juga. Kalau memang dia itu ya. Punya. Cuman aku nggak bayangin kalau memang dia punya punya perusahaan debt collector, kira-kira namanya apa ya? Daus Tagih Corporate gitu atau Daus Piutang. Pinjaman licin gitu. Karena oil wobo gitu. Kan licin. Enggak, penagihan, Daus tagihan licin gitu. Daus licin. Apa sih Us? Kenapa tiba-tiba tuh setiap ada case dia bahas, dan dia tuh selalu punya pengaruh di case-nya itu loh. Kayak waktu itu dia bahas wartawan, saya juga wartawan. Dia bahas pengamen, saya juga pengamen. Pengenan mulu. Panasan gitu. Coba kita bahas ini. Perusahaan sedot WC, sedot tinja. Lu punya juga, saya juga punya perusahaan sedot WC. Lu yang disedotnya anjir. Berarti dia ini dong, tinjanya. Iya. Kayak ini loh, zaman-zaman SD gitu, ada pasti ada juga temen yang kalau ada temen yang bahas apa, dia selalu aja kayak ya gue juga punya begini, gue juga punya, panasan gitu loh. Nggak mau kalah ya. Iya. Kita bahas apa nih? Misalnya ada temen nih, iya abis dioperasi ini wasir gitu kan. Gue juga punya wasir. Jangan-jangan sampai kayak gitu. Lu bisa apa? Operasi usus buntu. Gue juga punya usus buntu. Apa gitu di Daus tuh? Karena nggak cuma debt collector aja yang tiba-tiba muncul. Nih ada juga jabatan Daus dan perusahaan Daus nih. Munculnya. Ini mungkin yang ngevideoin lagi ngebahas soal geng motor ya, sama drag race. Iya. Ini juga ngaku, gue juga anak geng motor, gue juga joki ereking gitu. Oke. Tapi ke joki 3-in-1 sih kayaknya sama dia mah. Ceki people. Play. Joki, salah satu joki juga ya. Tuh. Di situ. Dan saya hobinya dulu bawa ereking. Dan saya dulu tuh pernah masa remaja itu menjadi jadi apa? Apa ya, ikut geng-geng motor gitulah. Kalau zaman dulu kan geng motor saya itu Pachinko ya. Saya dengan Bang Bule itu di Pachinko, pindah ke Wheelboy. Ya. Saya dulunya di Pachinko. Pasukan Cina Kota kalau kata orang di Gajah Mada tuh. Iya ya. Kalau kita mau dugem tuh di diskotik Gajah Mada yang pakai sepatu roda itu. Waktu zaman-zaman baju sama jaket Griffon masih tren. Baik. Saya joki, salah satu joki juga ya di situ. Dan saya hobinya dulu bawa ereking. Zaman saya SMA itu, SMP SMA itu saya hobi bawa ereking. Dan kalau bawa ereking itu saya udah kayak kesetanan. Sampai sekarang nih setan nempel nih. Makanya saya ditujuk salah satu joki ya.
salah satu joki di grup Pachinko. Ini jangan sampai kayak Jindan nih nanti. Di ini apa? Di komplain nama yang beneran ininya. Yang bener gangster ya gitu ya. Iya. Kok gangster? Ya kan geng motor tuh, geng motor, geng Pachinko. Nanti ada yang konfirmasi ke geng Pachinko, tidak, saya tidak mengenal manusia ini gitu kan. Siapa ngaku-ngaku gitu. Nanti dia ngeles lagi gitu. Oh, gue udah sama seniornya gitu. Seniornya senior, semuanya aja. Gak mau kalah anjir. Semuanya aja pengen terlibat orangnya tuh anjir. Ngomong satgas, saya juga satgas. Saya juga wartawan. Saya rock and roll. Saya pengamen bulungan gitu. Apa tadi? Apa? Satgas. Abis itu? Rock and roll. Oh, rekan. Oke. Kenapa emang kedengerannya? Kasar nyonya telinganya nih. Rock and roll kenapa jadi roll gitu. Gimana tuh kamu nyo? Si paling saya aja. Kita lihat komennya ada yang membagongkan gak ya? Singkat, padat dan jelas, Mang. Apa tuh? Dari Bayu Buana Mahes. Pusing gua. Next aja. Next. Nyo. Iya. Ini ada statement Firdaus nih. Firdaus ditawari kuliah lagi biar kuliah di 5 kampus biar titelnya berderet katanya. Salam rakyat kecil, salam kling. Ini Daus bener punya Kage Bunshin no Jutsu nyo, bisa membelah diri. Kuliah di 5 kampus, ya gak? 5 kampus yang berbeda. Dari 5 kampus masa nggak ada jadwal yang samaan 2 kampus? Iya, 2 kampus aja minimal, masa nggak ada gitu? Kalau ada gimana ayo? Berarti bener ternyata Firdaus ini adalah Naruto. Versi permata hijau. Ceki people. Play. Mana nih? Kalau nanti titelnya tuh berderet gitu kan, waduh. Ya kalau kuliah itu kan saya memang ngambil jam-jamnya yang memang fleksibel. Di universitas terbuka kan saya ambil kelasnya memang kelas jauh dan memang kita bisa mengatur jadwal sendiri kalau di UT. Kuliahnya memang kuliah kampus yang kata orang itu tidak terkenal kan gitu, atau tidak bonafit. Tetapi buktinya skill kita. Jadi resmi. Nah, saya juga kuliah di Unpam ini kan untuk menambah ilmu semua. Agar ketika saya berdebat dengan orang dari semua sisi ilmu keilmuan saya bisa menjawabnya. Gitu. Apalagi kan dengar-dengar antum mau masuk Usuluddin dah. Aku dapat info terbaru nih tuh. Ternyata Nyo. Iya. Kemungkinan universitas-universitas yang barusan disebutin sama Firdaus itu langsung ke cross check. Kalau bisa hapus deh namanya biar nggak malu. Oh begini, alumni jebolan universitasnya begini, halu gitu, halu. Kalau bisa ya, atau kalau nggak kita cross check bener nggak dia jebolan sana gitu. Jangan-jangan, lu mana? Masuk universitas terbuka, masuk doang gitu, bukan kuliah, masuk doang, masuk kantin. Bisa jadi tukang parkir. Di PTIK menerima kelas itu, kelas yang tadi fleksibel, kelas karyawan atau apa di PTIK. Kalau mau kapan ya monggo. Kalau dia bisa ada hari Minggu saya ambil lagi 5 saya kuliah di sini. Bisa PTIK. Kalau bisa hari Minggu ya. Aku ambil lagi hari Minggu. Jadi ini Firdaus nih banyak waktu buat kuliah lebih ke kayak bukan dia pengen menuntut ilmu ya, lebih ke nganggur. Padahal katanya saya ini gitu. Sesibuk banget itu. Iya, bisa. Jadi bedakan gitu dengan yang haus ilmu sama yang nganggur. Dia kayaknya lebih ke nganggur gitu ya. Pengacara beneran dia. Pengangguran banyak acara gitu lah ya. Tapi bukan pengangguran. Pengacara banyak acara. Pengacara banyak acara gitu lah ya. Jadi waktuku tiada hari tanpa kuliah. Long life education. Jadi otak ini Tunggu. Apa tuh? Hariku setiap hari kuliah tapi live sambil tidur. Iya, sampai bininya nyuruh, udah sih udahan live-nya, anjir ngapain gitu lah. Yang nonton 5 doang. Sibuk katanya. Sibuk sih paling sibuk. Benar-benar menampung hal-hal yang bermanfaat ketika kita diskusi kepada orang penuh dengan ilmu. Jadi mungkin sebenarnya yang didapat Daus tuh ilmu-ilmu di perkuliahan itu bermanfaat ya. Ya. Terkonversi, diolah sehingga keluar lagi jadi tidak bermanfaat. Ada salah sistem konversinya mungkin lah ya. Di saringannya ini memang terlalu padat gitu. Jadi nggak bisa keluar. Jadi kesaring tidak ada saringnya. Habis aja. Nggak asal bunyi gitu. Ada salam apa Gus sebelum kita ke Sumbawa nanti? Dengan kawan-kawan di Sumbawa. Salam ini salamnya dari Senopati. Oh gini ya. Oh, salam jadi kelingking. Ya, salam kelingking, salam rakyat kecil. Salamnya rakyat yang bersatu membela sesama rakyat kecil. Gitu ya. Kelihatannya lemah ya. Tapi ini filosofinya tinggi. Berarti bersatunya gini, Mang. Enggak gini aja.
dah. Oh, kirain begitu kayak janji. Enggak. Bener si apa namanya? Si Daus jadi nggak pulang-pulang kayak gitu mah ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dia bener-bener sekolah, kuliah terus. Kalau dia bener-bener kuliah, ada nggak ya yang mau jadi satu kelompok sama dia gitu ya? Kan pasti ada tugas kelompok dong, nggak mungkin enggak dong. Mau S1 S2 juga pasti ada. Jangan dia nggak punya kelompok gitu. Akhirnya kelompoknya sama apa? Gus Susi lagi. Jangan sampai Gus Susi keseret-seret nih. Jadi dia ikutan sibuk kayak lu, nggak bisa pulang, nanti nggak bisa ganti baju gitu. Nanti ditanya netizen bajunya nggak ganti-ganti, ngomel ini gitu. merah lagi nih. Gitu kan. Dengan alasan kenapa bajunya nggak ganti-ganti? Itu bukan nggak ganti-ganti, itu karena baju saya ketat. Apa sih? Itu? Ya emang kita nggak bisa lihat apa bedanya. Iya, sama ini Nyo. Aku bingung. Kenapa bajunya nggak ganti-ganti? Biasanya standarnya ya alasannya kan. Ini ganti, cuman gue punya baju yang sama gitu. Karena urusannya keganti. Atau? Bukan. Oh iya. Bukan. Jawabannya tuh, gue bukan yang nggak ganti-ganti, tapi baju gue ketat. Apa korelasinya gitu? Ganti baju sama ketat. Lu mau ketat mau enggak juga ganti baju sama enggak ganti baju tuh bisa gitu. Atau cuci kering pakai, itu masih masuk akal kayak kita kan. Cuci kering pakai Ya mungkin gitu. bisa dilihat kayak oh nggak ganti-ganti gitu, tapi ya ada alasannya kita cuci kering pakai gitu. Kalau dia alasannya ya enggak, itu karena ketat gitu. Iya, nggak masuk akal. Mungkin bisa dia cuci kering, gantungin di AC mobil gitu, biar apa namanya, biar kering. Bisa. Aduh, Gus. Salam menjadi kelingking ya. Next Nyo. Nyo. Ya. Selain pesulap merah, Firdaus Oiwobo, flashback kita juga jangan melupakan faktor salah satu orang ini yang bikin channel kita gede. Ceki people. Play. Jatuh malah jatuh. Oh. Tadi kan udah angkatin kakinya. Tapi berbanding terbalik dengan Firdaus dan Gus Irfan ya. Siapa namanya ini? Gus Samsudin. Iya, Samsudin yang pertama kali berseteru dengan pesulap merah. Iya. Itu justru dapat feedback negatif. Feedback positif gitu dari penggemar-penggemarnya gitu kan. Sama yang dulu mungkin gedek juga ngelihatnya kok kesini jadi lucu gitu. Nah, itu menurut aku ada faktor karena muncul lagi yang apa namanya sisinya kubu Samsudin yang lebih bikin gedek, yaitu Firdaus. Ya, Jindan dulu, terus Firdaus gitu kan. Jadi ngelihatnya tuh jadi ke compare versi Samsudin tuh kayak ternyata ini nggak separah mereka. Gitu. Dan Udinnya juga nggak berulah gitu ya, lucu-lucuan aja gitu kan. Sampai-sampai TikToknya bikin filter muka-muka sampai kita bingung. Duh, gue mau nge-react Samsudin, apa yang mau di-react? Cuma cengar-cengar doang di filter gitu ya. Sampai kemarin aja cuman ngomenin rambut doang gitu. Terus yang Udin posting yang kita komenin cuman kursi gamingnya doang gitu lah. Nih senang Anda senang sudah jadi konten kreator TikTok Ya tetap. Kalau live banyak yang nyawer senang Anda Samsudin tolonglah gitu. Next. Nyo, ya. Di TikTok itu lagi banyak sih hari ini yang ngelapor-lapor gitu. Maksudnya dia mengadu ke TikTok, ke netizen TikTok gitu, dengan harapan dia mendapat dukungan. Iya. Tapi sayangnya di komen-komen aku ngeliat malah dia nggak didukung ya. Lu salah yang lu aduin gitu ya. Iya. Ini salah satu contohnya. Untuk pengguna eskalator, tolong kalau mau diem. Kalau mau diem aja, nunggunya sebelah kiri ya. Jangan diem santai di kedua sisi. Jadi eskalator kan gini nih, lebarnya misalnya. Jangan dua-dua di sini gitu maksudnya. Berdua ya. Jadi ngalangin jalan maksudnya ya. Ceki people. Play. Untuk masyarakat yang menggunakan fasilitas eskalator ya, kalau berdiri itu jangan dua tempat ya, orang nggak bisa jalan. Permisi. Bisa di sini nggak, Pak? Banyak kayak kesel juga gak sih itu? Jalan macet aja anjir. Banyak juga kesel gak sih tiba-tiba langsung jalan ke depan gitu? Dia lupa mengucapkan dia bagus sih ngomong permisi nih. Bisa di sini nggak, Pak? Nanti digeser. Apa yang dia lupa? Terima kasih. Ya. Sama ini tadi kurang ramah gak sih? Iya, harusnya. Boleh geser dikit permisi, Mbak. Gitu. Tolong dong geser sedikit. Saya mau lewat, saya buru-buru. Bisa bilang tolong. Habis itu bilang makasih, Mbak. Mungkin masnya jutek karena udah kesel atau kayak gimana. Kesel gitu. Tapi isi komen-komenan nih Nyo. Ada dari Husnul Syarifah. Lewat jalur evakuasi aja kalau mau cepet katanya. Betul. Ada dari Nurul Al.
Tapi setiap kali saya naik eskalator, saya kok nggak pernah lihat tulisan atau tanda kalau diem harus di sebelah kiri ya. Bener kan? Bener juga. Dan setauku orang naik eskalator juga yang kebanyakan ya udah diem aja gitu. Kalau mau lewat baru permisi. Mau lewat dong gitu. Sama ini nih ada yang beri masukan nih, fresh care. Setauku kalau di arsitektur, struktur eskalator tidak didesain untuk orang berjalan kaki. Bener nggak tuh? Santai people ada dari arsitektur atau mengerti sedikit arsitektur tentang eskalator? Bener nggak? Nggak boleh buat berjalan kaki, mungkin akan berpengaruh ke bebannya gitu atau pijakan segala macem. Nah ini nih, jual beli gunung sudah banyak sekarang yang memberlakukan peraturan bahwa di eskalator dilarang sambil berjalan. Jika memang buru-buru silakan lewat tangga. Oh, kayaknya berbahaya ya kalau di eskalator sambil jalan ya. Nah ini, bukannya eskalator didesain bukan untuk jalan ya? Terus kenapa emang kalau diem di tengah? Tapi kan emang eskalator gak disarankan untuk berjalan kaki karena bahaya juga. Terus ini aja lagi nih, kalau di stasiun or bandara harus gitu sih, tapi kalau mall ya kali dah, kan santai anjir. Beda kalau di bandara, enggak sih, enggak jadi. Kalau di stasiun or bandara harus gitu sih, tapi kalau di mall ya kali dah, kan santai jir gitu. Iya. Kalau di mall kayaknya nggak berlaku deh Om, karena kalau di mall orang habis keliling-keliling capek jadi naik eskalator pasti diem. Betul juga sih. Cuman kalau bayangin bener kalau pada diem gitu, sisi berat sebelah nggak sih? Iya. Malah Mang, kalau aku dulu waktu zaman SMA kan sering main pump it up itu kan, yang injek-injek itu, kan capek dong. Kalau turun eskalator nih, udah duduk di eskalatornya diem karena udah capek. Malah memang malah duduk gitu. Tapi ada yang komen yuk. Lah ini emang bener sih, kita harus di sebelah kiri, sebelah kanan buat orang yang buru-buru katanya tuh. Terus ini ada yang baru tahu, saya baru tahu juga kira eskalator fungsinya buat malas naik tangga. Tinggal berdiri doang soalnya tangganya udah jalan gitu. Iya bener sih. Tapi kok nggak enak banget ya bilang orang yang malas jalan. Nah ini nih yo, bener sekali aku pertama tahu begini pas di Singapura, jadi semenjak dari itu aku paham aturannya. Tapi katanya kalau di eskalator gak boleh jalan. Masih banyak pro dan kontra, kita juga bingung ya gitu. Mungkin satu people yang lebih mengerti bisa memberi pencerahan kepada kami di sini. Iya, sebenarnya kita kayak lebih concern ke dia ngomongnya nggak agak terlalu kurang. Kalau Mamang sama Nyonya jujur bukan masalah kanan kiri, terserah lu mau jalan bagaimana. Iya. Lebih ke the way lu ngomongnya sih. Iya. Mbak, permisi boleh gimana gitu. Misi, kiri nggak kiri? Bisa di situ nggak? Kayak ya bisa kali diperhalus ngomongnya gitu. Kok jutek sih? Iya. Next aja. Next. Yo. Intermezzo dulu nih, kasih Nyonyo kucing nih. Ternyata ada juga sebanyak juga satu people yang seneng sama kucing ya. Iya. The moment you realize you are the favorite child gitu. Momen ketika kamu sadar kamu bukan anak favorit. Jaki people. Play. Ya, sedih banget, sedih. Ajak ngomong ya. Kalau kamu ada di sini mau ngomong apa sama dia, sama kucingnya? Pas kamu kenapa mau makan gitu? Mau makan sayang. Lu buku aja bete. Itu tadi dia mau minta makan. Tuh lihat deh tuh. Tuh dia mau megang mangkok, terus setelah lihat sayang bukan dia, udahlah gitu, dia bete tuh mukanya gitu, ya ampun, kasihan banget sumpah. Udahlah gitu kayak gitu, kasihan. Gimana ya, mau ngomong apa ya sama kucingnya ya? Pas begini, aduh. Tayang gitu. Jadi kurang lebih begitulah santai people gambarannya Nyo kalau ngeliat kucing. Next aja. Next. Cukup intermezzonya. Udah. Next ada yang lucu nih. Ada caption. Udah ganteng gini masa iya mau dapetin cewek gendut? Ma gua aja langsing. Ceki people. Play. Supak tipak tipu ala sipak nando. Di stitch dong sama mbak ini. Responnya kayak gimana ceki people? Play. Masa udah gendut gini dapat lagi klemer kan nggak mungkin juga, maksudnya nanti kesenggol, jatuh, gerotak, nangis, gimana nih? Saya setuju sama mbaknya. Iya.
ya nggak salah sih yang bilang ganteng, tapi tolonglah. Apa ya? Ya udah lu mau selera lu yang kayak gimana pun terserah gitu. Cuman kesannya kayak masa dapetin cewek gendut, mak gua aja langsing gitu kan. Ya lu pacaran aja mak lu sono gitu sama mak lu gitu. Terus laki nggak gitu bos gitu. Gemong. Masa udah gendut gini dapat lagi klemer kan nggak mungkin juga, maksudnya nanti kesenggol, jatuh, gerotak, nangis. Sama si mbaknya jantanan mbaknya ya, Iya. gitu. Kadang heran sama manusia-manusia begitu. Bukannya nggak boleh, boleh lu punya selera, boleh punya tipe, boleh gitu. Cuma Iya. kayak nggak, gimana ya nyampe ini ya? Ya itulah cukup lu yang tahu gitu, nggak peduli orang lain tahu lu seleranya kayak gimana gitu. Jatuhnya jadi body shaming enggak sih? Iya. Enggak sih ya, enggak masuk sih. Bisa masuk, cuman aku lebih ke kayak heran. Jogetnya itu loh. Supak tipak tipu ala sipak nando nando. Boleh meluncur. Nih di video aslinya ini ya. Aku takut kena klaim, nanti audionya di mute aja ya. Yang ada nanti diketawain captionnya. Nih. Oh 9 detik doang gitu. Ntar ulang aja. Gak arahnya mau kemana? Mas, hey laki, minimal tidak pink, minimal tidak begini-begini. Gitulah, tidak ada boneka dipajang. Pertanyaannya, masa iya mau dapetin cewek gendut, mak gua aja langsung yang bermasalahin gendutnya atau ceweknya? Kalau sama cowok gendut gimana? Wow. Nyonya ada komenan nih Nyo dari Nganu. Minimal backgroundnya jangan sapu bang, dolar gitu contoh. Nih Mang, ada yang komen Mang dari Hilal Januar. Sumpah, sikatnya. Emang suka sama cewek bang? Hilal Januar yang lahir bulan Januari ya. Ada reply siapa Nyo? Kita lihat reply-nya. Harusnya lu top komen dah bang katanya. Langsung di ulti. Hilal Januar ya. Yang lahir di bulan Januari 3200 like. Tolong Anda, dari tadi saya nahan-nahan, ternyata Anda sudah komen itu. Terima kasih gitu. Terima kasih. Aduh, tolonglah ya. Tolonglah Mas, hey, tolonglah Mas. Sadar. Yuk, macoin dikit gerakannya gitu. Ingat laki gitu. Gimana coba kalau gerakan laki? Ya gimana gini kayak gitu. Enggak. Duh. Anda bukan Lupi, nggak usah dilentur-lenturin tangannya. Anda nggak punya gomu-gomu no gitu. Hey, gomu-gomu no gitu. Next aja. Kirain Nyonyo doang gitu yang gemes gitu atau sebel waktu Mamang ngomong kamu nyanyi. Ternyata Bunda Korla juga kesel nih. Ceki people. Ketika Bunda Korla Benci Kata Kamu nanyak. Kamu nanya. Jikalau aku dengar gitu. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nengok pantat bunda enggak? Kamu nanya. Ketika Jangan Bunda Korla sama kayak Mamang kalau lagi dapat kata-kata yang nempel di telinga tuh diulang-ulang terus gitu ya. Tapi belum jijik kali aku dengerin, tapi tetap diulang. Kamu nanya. Tapi ya Mamang juga sehari itu doang gitu. Sama kayak yang pis-pis juga sehari itu doang gitu. Mumpung wah lagi enak banget di telinga nih, nempel diulang-ulang. Kamu nanya gitu. Nyo, last of last kita kasih DBM ya. Karena banyak juga yang request DBM. Requestan kalian Santi people. Memang sejujurnya jarang atau sekali dua kali doang lihat DBM, jadi kurang ngerti. Nanti Nyonyo lah. Nextnya Nyo, meluncur. Nih Nyo, sesuai dengan requestan kamu, requestan Santi people juga yang pengen DBM. Emang ada apa sih sama DBM? Ceki people.
Suami dari adik ipar kakaknya nenek aku bilang kalau dia itu suka. Suami dari adik ipar kakaknya nenek aku. Anjing, openingnya aja panjang. Suami dari adik ipar kakaknya nenek aku. Ini punya nenek. Neneknya punya adik ipar. Aku mumet mama. Banget sama kue kecebong. Menu yang satu ini nggak dijual di Indonesia, tapi kalau kalian mau bikin, kalian boleh coba dan rasanya super duper enak banget. Resep ini bisa jadi salah satu ide menu jualan buat bunda-bunda di rumah. Aku bakal langsung eksekusi aja cara bikinnya. Pertama-tama di sini aku punya coklat batang yang bakal aku potong-potong dulu. Berhubung pisau di rumah lagi dipinjem sama tetangga, jadi aku memutuskan untuk potong coklat pakai alat yang satu ini. Tinggal aku lelehkan aja. Itu tadi parutan kelapa apa gimana? Coklatnya, kebetulan ini udah jam istirahat, jadi aku bakal istirahat. Kan nggak usah dipotong, bisa kalau dilelehin ya. Dulu. Oh Tadi gitu aku cara udah mainnya. minuman buat di kantor pakai tepung terigu dan juga gula pasir. Gerakan ini juga sangat bermanfaat untuk lingkungan dan juga bumi ini. Kuy, kita lanjut masak aja. Di sini aku bakal kasih tahu resep kue kecebongnya. Gampang banget, kita pakai tepung terigu dan juga gula pasir. Terus semua bahan ini tinggal kita jadiin satu aja. Untuk tepung terigunya aku pakai sebanyak 18 sendok makan. Untuk gula pasirnya aku pakai sebanyak 7 sendok makan aja. Jangan lupa tambahkan baking powder dan juga sedikit garam. Tinggal diaduk dan tuang sedikit demi sedikit air. Juga aku bakal kasih pewarna makanan. Di sini aku pakai warna hijau. Buat pewarna ini aku pakai sebanyak 5 tetes kurang lebih sampai warnanya beneran cantik banget. Oke guys, tinggal diaduk-aduk aja yuk. Kalau semua bahannya udah selesai, sekarang di sini aku bakal siapin panci. Aku tuang sedikit air, kemudian aku siapin juga rantang dan aku balikin kayak gini. Lalu buat cara bikin kue kecebong ini, kalian bentuk kayak kalian mau bikin pentol. Udah gitu, kalian tinggal tuang-tuang aja di bagian pinggiran panci. Kalau udah, tinggal kita tutup aja dan kita tunggu sampai kue ini jadi matang. Setelah matang tinggal kita angkat. Nah, buat coklat yang sebelumnya udah kita lelehin, sekarang tinggal kita pindahin aja ke dalam mangkok. Buat topping coklat ini kalian boleh sesuaikan dengan selera ya. Kalau kalian suka pakai coklat putih, kalian boleh pakaiin coklat putih di menu kali ini. Nah, sekarang kue kecebong ini satu persatu aku bakal celupin ke dalam coklat yang sebelumnya udah kita lelehin. Ini dilakukan berulang sampai semua kuenya habis ya. Kalau udah, sekarang aku bakal kasih topping tambahan supaya warnanya jauh lebih cantik. Aku bakal tambahin meses warna-warni di atasnya kayak gini dan aku taburin sampai semuanya merata. Dan ini udah selesai, sekarang tinggal kita sajikan deh. Cocok banget nih buat ngasihin ke teman-teman kalau lagi main di rumah. Selamat mencoba dan jangan lupa sampahnya dijemput e-recycle ya. Suami. Aku sih belum kesel ya ngeliatnya ya, cuman Yang ini nggak terlalu kesel kali. mungkin nanti kita lihat lagi ya nextnya ya gitu ya. Cuman kayak di coklatnya aja sih tadi sih sama di gulanya gitu kan, kayak aku Taruh di situ. Oke lah buat takaran gitu. Tapi kenapa harus ditutup dulu baru dibuka, kan bisa langsung pop gitu. iya, tapi aku belum kesel ya. Kalau udah kesel saya suka nggak terkontrol keluar kata-kata mutiara gitu. Tapi so far masih belum kesel. Nanti kita lihat apakah benar DBM bisa bikin Mamang kesel gitu. Mamang kan penyabar, orang yang nggak emosian gitu. Oke lah, yuk kita next ke baca-baca komen. Baca-baca komen, baca-baca super thanks gitu ya. Buat satu people yang ngerasa cukup dengan reaction tidak mau ke super thanks, it's okay, no problem. No problem, it's no problem gitu. Buat yang mau meluncur ke super thanks, baca-baca masuk TV, YouTube, radio, penasaran kayak mana, yang belum pernah meluncur, yang udah sering pasti masih tetap meluncur. So, sekarang kita meluncur. Ganti lagu. Yo. Ya. Ini dia super stiker, super thanks, super of the bro. Ada 8 orang, terima kasih untuk people yang sudah mensupport super. Nextnya ada dari next. Yang pertama ada dari ini teman kita nih. Kalau di TikTok GBT ya. Sultan juga nih, Sultan kita juga nih. Dari Justika Faradita. Yes. Nih Mang, aku bagi sedikit cuan dari Binomo. Oh Bimono. Emang bener yang bikin kita lulus di Binomo itu nafsu. Uh-uh. Kalau lagi cuan padahal udah banyak, rasanya tetap kurang. Yes. Dan kalau lulus rasanya penasaran, akhirnya depo lagi. Iya. Menang atau lulus akhirnya bakal habis juga. Betul, balik lagi. Kalah penasaran, menang ketagihan. Kadang udah waktunya cukup. Cukup nih.
udah stop. Ya memang kalau yang seperti itu harus tahu the way untuk stop gitulah ya. Nextnya ada dari Nuning Handa. Ada kembalian nggak? Oh, nggak tahu. Nanti dipikirin dulu ya maksudnya apa gitu ya. Nextnya ada dari RJ 1994 numpang masuk TV nyo. Boleh, monggo silakan. Roni Guminho numpang masuk TV terus. Monggo, nggak apa-apa meramaikan. Ada koordinator nih yang tumben pertama bisa di last nih. Sikat nyo. Wahai bumi, wahai langit, wahai santuy people, mari rapatkan barisan untuk masuk sektor numpang masuk TV. And always in here for support Radio Santuy up to 1M. 1M Santuy people dan Golden Pay Button. Salam waras juga untuk tolak pembodohan dari Om Bewok dan gerombolan Binomonya. Tuaks banget. Berusaha klaim karakter sebagai rakyat kecil terzalimi dan begitu sulit menerima sebuah kekalahan. Iya, dia ngeklaim rakyat kecil terzolimi tapi depo ratusan juta. Ada Abdul lagi nextnya dengan komen numpang. Odi Gates numpang nyo, monggo. Bob Marp, Mamang kok main sahamnya masang bukan buy or sell. Peace salam. Ya kemarin kan keceplosan ngomong masang gitu kan. Aman, Mamang udah terdaftar di Ajaib gitu. Ajaib. Ini ada dari Yustika lagi, makanya kalau pengen main binomo daftarnya langsung link resmi aja, jangan pakai afiliator. Giliran kalah nyali afiliatornya, yang main siapa, yang kalah siapa, yang disalahin siapa. Kayak saya dong, menang bagi-bagi, kalah diem. Kalau main itu minta modal sama istri biar gak kalau kalah gak bingung. Yes. Katanya kan kalau uang hasil dari begituan tuh bakal cepat habis ya. Iya, istilahnya tuh duit panas ya, duit dari setan dimakan jin katanya. Tapi jinnya ada dan jadi jindan gitu. Enggak. Nextnya ada dari Roni Guminho, hiburan dari Nyomang. Oh, Gumiho. Hiburan dari Nyomang emang paling the best. Nuhun kacidanya nugelis kasep en bager. Amin sami-sami. Sing dibere sehat terus, sing tereh maju oge. Amin. SPJ, streamer pinggir jurang. Oh. Streamer pinggir jurang katanya. Nextnya ada dari Chandra Gotama. Nyomang, udah nyobain belum Magelangan? Hehehe. Di dekat Nyomang kalau malam yang masih buka selain Nasgor Tek-Tek apa ya? Warkop paling, sama kebab Bang Ompong. Itu buka sampai malam tuh langganan kita. Ada dari RJ udah. Mas Bae. Boleh. Bang, nanti kalau ngulang kata-kata selama 5 menit nyomang akan ada yang nyawer kayak Dilan KW. Iya, ada nggak ya? Tapi nggak tahu. Tapi bibir aku takut keriting nyomang. Karena di sini nih pegel nih. Pegel. Next ada dari Haditya Supriyadi. Hai langit, hai bumi. Kami bermain judi, ditipu merasa tertindas. Tolol bawa tuan. Kasar aja, caps lock semua aja. Abdul udah, Odi Gates udah, Denny Saputra. Biasa absen masuk TV. Monggo. Ada dari Fitri. Nyomang ucapin aku ulang tahun yang ke-23. Lancang gak sih? Gak gift, sukses selalu Nyomang. Gak apa-apa, selamat ulang tahun buat Fitri ke-23 bulan 11. Scorpio juga dong. Oh iya, sama kayak Nyonya Scorpio. Wow, gitu. Panjang umur, sehat selalu dan semoga sukses selalu. Amin. Neng Yati. Gue masuk TV lagi ya. Beberapa hari nggak masuk TV soalnya malu, numpang terus walaupun nggak absen nonton tapi kangen rasanya nggak disapa. Ih, nggak apa-apa tuh Neng Yati, emang nggak usah malu. Numpang memang sudah difasilitasi oleh Santuy People yang nge-give gitu kan, emang untuk numpang. Nggak apa-apa, it's okay, no problem gitu. Tapi nyonya tuh kalau kayak aku kalau lihat kucing suka riuh. Apalagi di sini jarang rumah warga. Jadi kalau lihat kucing pasti kondisinya agak kurus. Terus kalau lihat manusia pasti langsung kabur. Jadi kalau dipanggil-panggil malah ngacir padahal mau dikasih makan sehat-sehat terus ya Nyomang. Cie, sesama pecinta kucing nih. Hai, berkumpul gitu. Next yang ketiga ada dari Jalambah Company. Intina lamun belet, oke bahasa Sunda nih aku aja. Intina lamun belet tong pipiluan trading segala rupa, mending make modal dagang cimol. Nyomang lumayan jang meser cimol. Jadi intinya kalau belet, tau belet tuh ya kayak males gitu. Belet lu mah males lu mah gitu kan. Gak usah ikut-ikutan trading gitu. Gak usah ikut-ikutan trading segala rupa lah. Gak usah ikut-ikutan trading lah. Mending pakai modal buat jualan cimol. Iya cimol enak, bulat aci di mall-mall gitu kan.
Abdul udah, Ricky Abdurrahman. Oh aku aja. Kanggo Kang Cimo langganan nyomang tong hilap ganti minyak goreng nah. Tong nunggu saminggu sekali karek diganti kayak Billy Nyonyo jerawatan katanya ya. Numpang salam buat tukang Cimo langganan kita gitu kan. Jangan lupa ganti minyak gorengnya gitu. Jangan ganti minyak goreng itu seminggu sekali, nanti Nyonyo jerawatan katanya. Boleh. Next ya, ada dari Akumar. Jauh sebelum pandemi saya keluar banyak untuk binary option semacam binomo ini yang endorse Alan Walker karena loss, tapi setelah itu saya move on cari yang lebih baik. Ternyata ada forex, ternyata kurang lebih baik lagi. Maka saya nemuin saham yang asli ada profil perusahaannya, namanya aplikasi yang ada logo lampu Aladin warna biru, sudah lisensi. Jadi saya merasa aman, nyaman dan cuan sebelum pandemi terjadi. Mari kita bangun kesadaran. Hindari judi online atau judol baru tahu aku. Dan hindari pinjaman online atau pinjol. Bisa. Judol. Pinjol, okay. Sebab tidur yang nyenyak adalah obat untuk hati dan pikiran. Satu lagi, semuanya tidak ada yang instan kecuali orang dalam. Bener juga kan? Sama-sama geng ini kita, apa namanya? Geng ajaib. Pakai ajaib, Mamang juga pakai ajaib. Nextnya ada dari Sultan langganan kita juga, Alfi Agatha. Maaf telat nyomang, aku baru kebangun tidur. 1. Kenapa gak sekalian pemain judinya dihukum juga ya nyomang? Kan biar adil, gak cuma bandarnya aja. Suka heran waktu mereka main diem-diem baik, giliran ketipu teriak-teriak, apalagi setelah diputuskan hakim karena itu kasus judi pada gak terima. Dan lucu juga berdoa tuh ke Allah, bukan langit bumi, emangnya apa Anda? 2. Kenapa masalah podcast Om Deddy dibawa ke DPR? Itu juga kita bunging. Kan gak ada hubungannya. Iya. Oh iya, bingung ya. Dan setauku bukan mereka yang diundang ke podcast Om Ded. Biasa aja. Kenapa yang normal yang heboh gitu kan. 3. Suka salut sis sama ya. Aku pikir SMA. Sama pas pampres yang selalu sigap dalam tugasnya. 4. Aku gak suka kucing, jadi skip aja kata 5. Itu udah jadi rezeki Alif sih kalau banyak yang nyawer ya. Dia sultan semua lagi. Yang nyawer dia sultan semua lagi. Oh ya, mataku perih banget terus. Karena dia kan nggak instan perjuangannya panjang, dan dia juga bukan orang yang langsung viral saat pertama debut. Iya betul. Tambahan nyomang, coba sesekali reaksi TikTok horor. Aku penasaran gimana reaksi kalian. Atau DEBM dah, pengen tahu kesel Nyonyo. Iya DEBM tadi udah ya. Nanti di next kontennya diperbanyak DEBM. Buat yang mau mampir Tisam. Oh titip salam. Anjir aku kebacanya Trisam anjir. Ini udah segini aja, aku mau lanjut tidur lagi. Good morning. Weh dia bangun buat nonton. Abis itu apa namanya komen upload ini, ntar dulu aku upload. Sukses terus bang. Ini namanya Alfi Agatha. Kenapa kamu panggil bang? Itu mbak anjir dul. Barberbornyo. Plot twist buat yang kalah judi binomo. Kalau duitnya dibalikin ke kalian, takutnya lolo pada buat nambah-nambahin bayar hutang. Kalian dulu Bang Maru mau dikasih duit buat cabut laporan, sok-sokan nggak mau nerima duit. Giliran sekarang dapat Zong ngamuk. Gue yakin sih ini korban-korban binomo pernah bikin status pas menang. Lumayan pendapatan hari. Anjir, relate banget, bener banget. Barberwar lu keren, Barberwar sumpah. Ada Lala Siava 12 ke Alfi Agatha, tolong share gimana cara top up untuk nyawer super. Thanks, aku posisi juga di HK tapi nggak bisa caranya. Buat Nyonya dan Mama sehat selalu ya, karena kalian menjadi teman di saat bosan menghadapi kerjaan di pagi hari. Terima kasih loh. Melawan rasa ngantuk, salam santuy dari Hong Kong. Salam dari Jakarta Barat, Lala Siava 12. Satya Kelana, manusianya mampu berusaha dengan 2 jalan yang sudah ditentukan tanpa bisa menghindari yang sudah digariskan. Jadi apapun yang kita lakukan ada resiko yang kita dapatkan. Bener banget anjir. Harusnya kita tahu apa resiko yang kita dapatkan sebelum melakukan agar tidak ada kecewa dan penyesalan di masa yang akan. Bener banget anjir Satya Kelana, setuju gua. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan. Yuk santuy people, kita semangat, buang kesedihan, lempar jauh kekecewaan dan mulailah bangkit dan berjuang. Ini Satya Kelana bukan anjir. Kok kata-katanya bagus anjir. Satya Kelana emang kan selalu gitu. Iya, tapi biasanya ada suka bercanda. Akhir-akhir ini lagi bagus-bagus banget kata-katanya. Hey Satya Kelana, ini Anda bukan yang ngetik. Sumpah keren. Mantap Satya Kelana.
Nextnya Dari Willy. Willy brilliant. Akhirnya nongol tombol. Oh, tombol thanks di Android nggak nongol walau udah update. Betul memang. Kapan cek email? Aye kasih kado di email, tetap semangat. Kita spill. Meluncur. Yo, ini dibikinin posternya, gokil, Willy brilliant, gokilnya, gila. Mamang dapat aja lagi. So, ini loh lagi di apa namanya? Dikasih, iya disantumin, keren. Cuma tadi aku bolong, aku ngomong. Ininya aku nggak pede kalau tulisnya podcast gitu karena kita cuma sekedar react doang gitu, tapi so far gokil. Ini nemu aja lagi, dapat dari video yang mana Mamang yang begini. Itu kalau fotoku aku tahu itu di Instagram. Iya, cuman aku salvo cantik banget. Emang aslinya nggak cantik? Oh iya cantik juga sih, cuman keren Willy, keren sumpah. Tolonglah, play keren. Nanti kita lucu tahu. Kita minta ininya aja apa namanya, soft file ya biar diganti podcastnya jadi reaction. Kita bikin entek, ini minta izin sama Willy buat bikin entek di TikTok gitu. Coba ini bang, aku salvo kalau Mamang kan sering ngomong tolonglah gitu. Aku play. Keren Willy, keren, gila, terima kasih banyak, gila. Back to the comment. Gila Willy ada apa namanya? Ada komenan juga dari Willy, thank you banget loh, sumpah thank you banget. Ada komenan dari Didi Abdillah. Sorong papan cakep. Buah keranji dalam perahu. Cakep. Disuruh binomo dia gaskan. Cakep. Resiko pala tidak mau. Didi Abdillah anjing, keren banget pantunnya. Next, tetap dari Hutan kita. Kolis Widianti. Sampurasun, nyomang santuy people. Maaf aku lambat nonton, selalu inhere pokoknya. Nuhun pisan nyomang. God bless you all. Sami-sami atuh Kolis, sampurasun. Rian Fadila udah belum ya? Hadir Mang. Selalu siap mendukung Mamang dan Nyonyo. Oke. Irma. Yani. Haha, soalnya tiap udah beres nutup toko langsung buka YouTube dan nonton Nyomang. Mantap. Kevin Kristo. Nggak apa kak, meski lambat nonton, yang penting always in here. Betul. Yes. Selamat pagi. Selamat beraktivitas Nyomang dan satu cepat semua. Gimana? Selalu Tuhan memberkati kita semua. Amin. Next ada dari Vidi Ali. Bakolis ikutan sini ya, makasih. Salam dari Singapura juga ya. Oh iya. Maaf nggak bisa kasih salam. It's okay, nggak apa-apa. Tapi saya berusaha tidak menyekip iklan ya. Semoga membantu buat Nyomang. Sangat membantu, sumpah. Ditonton aja itu membantu. Salam always in here. Yes. Yes. Pakai gini. Yes. Salam in here. Jadi kita jadi kayak MLM anjir. Paul Getep hadir Mamang, semoga channel makin berkembang, amin, dan semakin ramai, amin. Wow, aduh mataku kesilauan. Izin numpang tempat biar dibaca sama Nyomang. Konten Nyomang cocok buat nemenin makan. Salam dari Lombok, salam juga dari Jakarta Barat. Ternyata apa ya? Gak expect juga ya buat temen makan, temen tidur, temen kerja gitu kan. Tapi belum ada yang buat temen berak nih, memperlancar pencernaan nih. Jadi konten kita udah kayak Yakul aja, memperlancar pencernaan kalau bisa ya. Next ada dari Rian Pramudia. Numpang masuk TV lagi Nyomang, hehe. Udah gitu sih, aku juga kadang latah ngeliat kucing kayak Bunda Korla. Nyonjo juga kelihatan kayak kalau ada kucing pasti bawahnya pengen ngelus. Mamang juga pengen ngelus, gemes juga. Cuman aduh, Nyonya tuh beda kalau anak siapa? Kamu punya siapa? Gitu. Karena itu kan kucingnya kucing ras tapi kayak gak keurus gitu loh. Next ada dari Gangga Sungai. Numpang lewat boleh kan? Boleh banget, dibacain juga nih. Apri Nugraha. Fish, salam berdamaian. Nyomang, Gandung Triandu Las of Las. Kan Nyomang habis disomasi Bang datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Kan Nyomang habis disomasi Bang datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Enggak ke podcast, kita main ke kantornya doang. Belajar gitu, ngobrol-ngobrol gimana sih gitu soal YouTube gitulah ya cara. Sering bilang juga kalau kita nggak diundang anjir. Pertama, iya diundang podcast siapa kita anjir. Mau bahas apa gitu. Nextnya ada Last of Us ada dari Agung Budiantoro. Sultan juga nih sering banget. Hadir lagi Nyomang, I'm always in here. Pokoknya meskipun nyawere dikit tapi seneng deh bisa ngasih. Nah ini ruang buat teman-teman betul.
Santuy people yang mau kirim salam buat keluarga atau saudara gitu, pokoknya the best lah Radio Santuy buat Nyomang sukses dan Santuy people kompak ya. Salam anak rantau. Kompak, selalu santuy, selalu support sesama kreator kecil, selalu support sesama anak rantau, selalu support Santuy people. Apa sih? Katijah ya 63. Sikat nyo. Singapore watching. Yo. Presidenku Pak Jokowi I love you Pul. sehat, bahagia. Sukses selalu. Amin. Yulia Alwi. Nyomang. Emang, numpang masuk TV. Nyonya sama kayak aku kalau lihat kucing suka diajak ngobrol. Tetap semangat Nyomang, moga sehat. Yes, aku gak tau seneng aja. Banyak temennya yang wah sama-sama pecinta kucing. Yoi. Kucing itu Gemoy. Cukupnya. Udah habis Last of the Last. Terima kasih buat Santuy people, Sultan people, Sultan Santuy kita nyebutnya ya. Yang sudah nyamper super sticker, give super sticker, memberikan ruang kepada Santuy people lainnya yang mau inhere masuk TV of the people. Terus nyo, closing nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Mama mau joget kayak yang tadi. Nyonya dan Mamang. Duh, tapi mau Cabut dulu dan ciao.